Kondisi Arab pra-Islam. Menurut bahasa, kata Arab berarti padang pasir, tanah gundul dan gersang yang tiada air dan tanamannya. Letak geografis. Barat itu berbatasan Laut Merah dan Gurun Sinai, timur Teluk Arab, dan sebagian besar negeri Irak Selatan. Selatan itu Laut Arab yang bersambung dengan Samudra India. Utara negeri Syam, dan sebagian kecil dari negara Irak. Kondisi sosial. Di kalangan bangsa Arab, terdapat kelas masyarakat. Seorang keluarga bangsawan lebih dihormati, sedangkan pada hubungan laki-laki dan wanita terdapat kewajaran seperti berikut. 1. Pernikahan spontan antara seorang laki-laki yang mengajukan lamaran kepada laki-laki lain yang menjadi wali wanita bisa menikahi langsung setelah memberi mas kawin. 2. Laki-laki bisa mendatangi wanita sekehendak hatinya. 3. Pernikahan istibda, yaitu seorang laki-laki menyuruh istrinya bercampur dengan laki-laki lain hingga hamil, agar keturunannya lebih baik. Kemudian 4. Laki-laki dan wanita bisa saling berhimpun dalam peperangan. Kondisi keagamaan, yaitu banyaknya penyelewengan seperti menyembah pohon, kayu, bintang, batu, dan berhala. Berhalanya itu ada 3, Alata, Al-Uzza, Manah. Alata itu adalah berhala yang tertua di Taif. Kemudian Al-Uzza itu kedudukannya setelah Hubal dan ditempatkan di Hijaz. Manah itu berhala yang dimuliakan orang Yathrib dan ditempatkan di kota Madinah. Nah, itu merupakan gambar-gambar orang yang menyembah berhala kala itu. Sistem politik, ini bersuku-suku terdiri berbagai kabilah yang harus mengikuti pemimpin kabilah. Yang pertama, kabilah-kabilah Badui atau pedalaman. Mereka tinggal di lereng bukit. Sikapnya suka perang dan menyerang, serta mengembalakan unta, biri-biri, dan kambing. 2. Kerajaan-kerajaan di perkotaan. Itu ada 3 ya. Yang pertama, kerajaan di Yaman, kemudian utara Jazirah Arab, kemudian ada di Hijaz. Yang pertama akan kita bahas adalah kerajaan-kerajaan di Yaman. Kerajaannya meliputi kerajaan Ma'in dan kerajaan Qadban, yaitu tahun 1200 sebelum Masehi sampai 700 sebelum Masehi, yakni merupakan kerajaan awal. Kemudian kedua ada kerajaan Sa'ba, yaitu tahun 955 sebelum Masehi hingga 115 sebelum Masehi. Adanya Ratu Balqis dan Nabi Sulaiman alaihissalam pada masa itu. Selain itu terdapat pula bendungan Mar'ad yang besar. Kemudian yang ketiga adalah kerajaan Himyar. Kerajaan-kerajaan di utara Jazirah Arab. Kerajaannya terbagi menjadi 4, yakni kerajaan Anbats, kerajaan Tadmur, kerajaan Hirab, dan kerajaan Gosan. Kerajaan Anbat itu kerajaan pedalaman bagian selatan Suriah, kejayaan di abad pertama Masehi yang kekuasaannya sampai Damaskus dan wilayah selatan Madinah. Raja terkenalnya yaitu Al-Harits III dan Ubaidah II. Kerajaan ini dikuasai oleh orang-orang Romawi tahun 105 Masehi. Yang kedua ada kerajaan Tadmur. Kerajaan ini memiliki posisi geografi yang strategis, menghubungkan Imperium Romawi dan Persia. Masa kejayaan pada pemerintahan Raja Adina kemudian dikalahkan oleh kerajaan Romawi. Yang ketiga adalah kerajaan Hirah, terletak di sebelah utara Jazirah Arab, bagian selatan Irak, di bawah kekuasaan Persia. Rajanya yang paling terkenal adalah Amr bin Adi. Pada periode ini, kaum muslim datang dan menaklukkan hingga perdamaian terjadi dengan membayar jizyah. Lalu mereka masuk Islam. Kerajaan Gosan diperintahkan oleh Bani Ja'far dan menjadikan Damaskus ibu kotanya. Pada masa pemerintahan Jabalah Ibnul
Abraham, kaum muslim memasuki Syam. Kemudian yang terakhir kerajaan Hijaz, yaitu tempat pertama dakwah Islam, kemudian tempat Rasulullah lahir dan berkembang, kemudian tempat turunnya wahyu. Nah, di sini Islam berkembang pesat. Kemudian kita akan membahas tentang sistem ekonomi, bisnis dan perdagangan bangsa. Barang yang dijual belikan yaitu kain berwarna ungu yang kasar dan halus, pakaian model Arab dengan lengan polos dibordir atau dirajut dengan emas, bubuk kunyit, daun pandan, kain muslim, rompi tebal, minuman anggur, serta gandum.